Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizka Nugraha dengan NIM G00246163 dari kelompok A10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal inhal, yaitu seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebrata cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Terus yang kedua, jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Jadi tulang belakang kita itu tersusun seperti ini, yaitu ada namanya di sini itu vertebrata cervical. Sini paling atas itu ada os atlas, habis itu yang kedua itu os asis, habis itu yang di sini itu adalah vertebrata thoracica. Habis itu yang di bawahnya yang terdiri dari lima tulang ini itu adalah os vertebrata lumbar. Nah, nanti si os vertebrata lumbar itu bakal bergabung sama namanya sacrum. Nah, di bawah sacrum itu namanya ada yang kayak tajam sedikit, ini namanya coccygeal. Nah, kita mulai dari vertebrata cervical. Jadi vertebrata cervical ini bangunan pentingnya yaitu ada arcus anterior anterlandis, terus arcus posterior anterlandis. Habis itu ada foramen vertebratae. Habis itu ada facies articulasi inferior jadi facies articulasi inferior itu bakal dia berartikulasi sama yang ada di eh, os aksis, dia bakal menyatu. Terus ada foramen transversarium di sini. Jadi os atlas ini juga dia nggak punya processus spinosus, jadi dia kayak polosan gitu adanya. Dia nggak punya kayak tonjolan spinosus gitu, nggak kayak os aksis ini. Nah, jadi ini os aksis dia termasuk vertebrata cervical. Dia itu ketika dia punya ketika permukaan fasies yang nanti dia berartikulasi sama vertebrata yang di bawahnya. Kalau ini dia itu berartikulasi sama vertebrata yang ada di os atlas. Jadi bangunan pentingnya ada facies articularis posterior, ada corpus vertebratae, terus ada lubang di sini namanya lubang foramen vertebratae, terus lubang yang kecil ini namanya processus transversum, ada terus foramen transversarium itu yang ada di sini. Habis itu ada tonjolan sedikit ini namanya processus spinosus yang nantinya dia akan dilekatkan sama biasanya sama muskuli yang terbesar di regio bahu itu si trapezius itu. Terus ada arcus vertebratae bangunan pentingnya yaitu yang di sebelah sini. Terus kita lanjut ke vertebrata thoracic yaitu jumlahnya ada 12. Seperti biasa bangunan pentingnya itu meniscus arcus vertebratae, terus di sini ada si korpusnya. Habis itu di sini ada arculus capitis costae yaitu ya dia itu bakal nanti berartikulasi sama os costae di sini. Terus di sini ada processus spinosus seperti os os apa namanya? Os eh, os apa namanya ini? Os Nah, ini sama os ini sama dia ada processus spinosus. Nah, habis itu ini tampak lateral di sini ada processus mamillaris, terus ada processus accessorius, terus ada proses
Articularis inferior. Di sini ada foveo costalis. Nah, nanti dia berartikulasi sama os costae. Nanti lanjut yang ketiga itu vertebrata lumbar. Nah, jadi lumbar itu tersusun ada 5 tulang di sini. Nah, jadi bangunan pentingnya di sini ada foramen vertebratae, di sini ada processus spinosus. Nah, yang bagian besar ini namanya corpus vertebratae. Terus dia punya apa namanya? Dia itu punya processus yang banyak gini. Ini ada transverser processus, terus ada superior processus yang di sini. Terus ada aksesori proses yang bagian sudut apa namanya? Yang kayak tonjolan kecil yang di sini tuh. Nah, habis itu kita masuk ke sakrum. Nah, sakrum itu ada foramen-foramen, tapi kalau banyak itu biasanya disebutnya foramina. Nah, ini adalah foramina sacralis anterior. Karena dia ini adalah apa namanya? Sakrum kalau di pandangan depan atau anterior. Makanya namanya foramina sacralis anterior. Habis itu ada kayak garis-garis ini namanya linea transversae. Habis itu di sini ada processus articularis superior. Nah, jadi dia itu bakal berartikulasi sama os costae nanti os coxae maksudnya, os coxae. Terus ada promotorium itu yang di sini. Nah, kalau yang di bagian depannya, di bagian belakangnya itu ada foramina sacralis posterior. Jadi yang lubang-lubang ini namanya foramina sacralis posterior. Terus ada facies auricularis. Nah, nanti ini si facies auricularis ini bakal apa namanya? Dia itu bakal berartikulasi sama os coxae. Nanti dia jadi pinggang lah. Satu kesatuan jadi pinggang gitu. Habis itu ada kristal sacralis mediana, yaitu yang di bagian sini ada duri-duri, di tengah itu namanya crista sacralis mediana. Terus di sini ada crista sacralis medialis di sini. Medialis. Ada kanalis sacralis, ini ada kanal di sini lubang celah gitu. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini masih sakrum tapi ini bagian lateral. Nah, nanti si bagian inferiornya dari sakrum ini bakal nempel. Nah, yang namanya coccygeal. Nah, ini coccygeal ada apa namanya? Coccygeal di sini. Habis itu kita lanjut ke musculus regio yang ada di posterior di punggung kita. Jadi kalau kita lihat dari area super spesialis itu kita melihat adanya otot yang besar ini namanya trapezius muscle. Nah, pelekatan tendon-tendonnya ini yang ada yang di punggung ini ada di processus spinosus yang ada di vertebratae yang ada yang tadi yang saya jelasin tuh. Nah, jadi pelekatannya ini di processus spinosus. Habis itu yang di sini di bawah ketiak ini yang besar ini juga yang di bagian inferiornya itu ada namanya latimus dorsi. Nah, dia juga pelekatannya ada di uh, processus spinosus yang ada di vertebratae. Terus kalau kita lihat di profundanya, nah itu kita bakal ngelihat di sini ada rhomboid minor sama rhomboid mayor. Nah, yang ini rhomboid minor, ini rhomboid mayor.
yang di bawah ini rhomboid mayor. Terus kita bisa lihat 100, musculus 100 di sini, musculus 100 superior. Terus ini bakal kelihatan ada yang namanya teres minor. Nah, nanti jadi kesatuan sama namanya rotator cuff itu. Mungkin sekian dari saya, Kevin. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.